Nah, ini saya percaya bahwasanya kita berkumpul di ruangan ini bukan faktor kebetulan, benar Pak ya? Karena nggak ada yang faktor kebetulan di permukaan bumi. Pastinya sudah menjadi hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak semuanya, ketika takdir ini telah Allah takdirkan, maka tentu kita bisa melihat ini adalah sebuah ilmu, tentunya ilmu untuk dunia kita, bahkan untuk akhirat kita juga kita butuh komunikasi. Berarti mudah-mudahan ini adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa tentunya salawat beserta salam kita hadiahkan buat manusia terbaik, buat manusia termulia, yaitu manusia yang paling kita cintai di permukaan bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sering dan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak semua, alhamdulillah saya sangat senang sekali ketika berada di hadapan Bapak semua untuk bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar ilmu tentang ilmu yang pernah saya punya, yaitu adalah tentang komunikasi ataupun public speaking. Namun sebelum kita mulai kelasnya, mungkin lebih baik kita memberikan senyuman terbaik malam ini, boleh? Boleh, ingin saya lihat senyuman terbaiknya Bapak semua, boleh? Sambil lihat temannya, boleh? Coba lihat kiri kanan sambil senyum, boleh? Nah, coba boleh Pak? Silakan. Gimana rasanya Pak? Ketika kita melihat saudara kita tersenyum, pasti jauh lebih enak dan indah. Sebenarnya hal itu sepele Pak. Senyuman itu termasuk dalam sebuah komunikasi. Senyuman Pak, termasuk dalam sebuah komunikasi. Dan orang bisa menilai kita sebelum kita bicara dari ekspresi wajah kita Pak. Nah, senyuman seperti inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di luaran sana Pak. Ini kalau kita ibaratnya sudah berjenggot Pak, jenggot saya mah dikit Pak ya, kalau 2 jari itu udah hilang gitu. Tapi bayangkan jenggot kita lebat, ditambah kita nggak ada senyum, wah itu luar biasa Pak. Ini sepertinya akan ngebom sana sini nih, gitu ya. Nah, ini akan resiko Pak. Itu benar terjadi adanya Pak. Ibaratnya persepsi yang muncul itu bisa dari pendengaran orang lain dan yang terlihat. Misalnya saya ambil contoh, katanya orang Salafi itu seram-seram Pak, katanya, misalkan gitu ya. Ketika ada orang lihat, wah benar, nggak ada senyum, bener nih, ini seram nih gitu ya, apalagi nggak mau negur. Tapi ketika yang didengarnya, orang Salafi itu nggak bersahabat, orang Salafi itu hanya dia-dia aja tuh yang berteman tuh. Tapi ketika kita bertemu dengan orang umum, kemudian kita sapa, Assalamualaikum, tanpa melihat jenggotnya, tanpa melihat celananya sudah naik atau belum, tapi kita Assalamualaikum, ketika dia Waalaikumsalam, akhirnya apa? Persepsi yang tadinya jelek itu jadi hilang hanya karena sebuah senyuman dan teguran. Nah, itulah dahsyatnya komunikasi zaman sekarang Pak. Ibaratnya ya, saya pernah cerita sedikit Pak, saya masuk ke dalam sebuah komunitas bisnis pada saat itu. Di situ saya juga coaching mereka tentang sebuah komunikasi. Mereka awalnya ngelihat saya, lihat atas, lihat bawah gitu ya, celana udah naik, jenggotnya panjang ke bawah gitu ya, dan mereka ngerasa ada sesuatu hal yang mesti dijaga untuk komunikasi. Saya itu biasa aja, ibaratnya kita sapa, kita senyum, berbicara, kemudian dia tanya, satu orang nyelotok, Mas Riko Salafi atau bukan? Wah, kaget saya, kok tanyanya begini ya. Saya bilang ya alhamdulillah saya Salafi. Kenapa ya? Dia bilang gini, oh ada ya Salafi yang suka senyum begini ya. Wah, saya pikir emang selama ini yang di pikiran mereka ini apa gitu? Emangnya Salafi itu seram-seram? Enggak juga. Kadang itu hanya beberapa orang saja Pak, sepakat kita Pak ya, oknum-oknum saja yang ketika saya juga mengalami, ketika bertemu dengan seseorang, kadang-kadang itu pernah pada saat itu Ustadz cerita ke kita, Ustadz Maududi pada saat itu, di kajian itu di Balai Sudirman Pak, kita sama-sama tahu Balai Sudirman. Ada salah seorang ibu yang hadir kemarin di Masjid Al-Hijrah kajian itu, beliau menceritakan ulang. Pada saat itu ada seorang istri yang selalu kajian di sana Pak, di BS, tapi nggak dapat izin dari suaminya belum ngaji. Dipaksa nggak datang, dipaksa nggak juga datang. Sampai satu waktu maulah suaminya untuk ikut di sana Pak. Kan berbahagialah istrinya, alhamdulillah suami saya mau datang kajian. Oke, pas giliran datang Pak, dia duduk 4 orang, suaminya 3 orang ikhwan kita. Kebayang Pak ya, ini suaminya 3 orang ikhwan kita. Nah, datang nih 1 ikhwan kita Pak. Assalamualaikum, disalamin 1, disalamin 2, salamin 3, dilewatin Pak. Ini kan umum Pak, orang umum yang mungkin belum berjenggot, mungkin celananya masih isbal, tapi ini duduknya rapat Pak, duduknya rapat. Salam 1, assalamualaikum, 2, 3, dilewatin orang yang ke-4. Alhasil apa? Sampai di situ pulang ke rumah dia bilang sama istrinya, saya cukup terakhir kali ini datang ke kajian itu. Kebayang Pak ya? Langsung persepsinya tentang Salafi itu semuanya
jelek Pak. Begitulah sebuah komunikasi kalau kita tidak bisa menguasai Pak. Nah hari ini yang ingin saya bahas tentang sebuah rahasia komunikasi atau bagaimana kita jago dalam public speaking. Public speaking ini bukan hanya untuk kerjaan kita, termasuk untuk dakwah. Benar Pak ya? Bayangkan kalau asatis kita nggak bisa komunikasi, bayangkan Pak. Gimana ilmu itu sampai ke kita? Sekarang banyak anak pondok yang sudah selesai dari pesantrennya, tapi hanya sedikit yang berdakwah. Kenapa? Karena nggak punya keberanian muncul di hadapan untuk bicara di hadapan orang banyak. Sehingga ilmunya hanya untuk dia pribadi dan keluarganya saja. Padahal dia sudah belajar di pondok yang tentunya bisa berdakwah kemana-mana. Hanya karena kekurangan ilmu komunikasi sehingga nggak bisa menyampaikan dakwah tersebut. Maka ini kalau menurut saya pribadi adalah sebuah kerugian. Maka hari ini kemarin Bang Jeff sudah menghubungi saya. Alhamdulillah Bang Jeff telepon, bisa nggak ngisi? Insya Allah saya bisa. Kemudian sempat juga ngobrol kemarin ada 2-3 bulan yang lalu ya Bang ya, istilahnya istri dari ikhwan kita meninggal dunia ya. Pada saat itu kan kita ada tausiah sedikit lah biasanya, ternyata nggak ada satupun yang mengambil alih, nggak ada yang pengen tampil. Alhasil apa? Diambil oleh orang yang seperti biasa secara keumuman. Kemudian ada doa bersama akhirnya ya, dia memimpin doa di sini kan sangat disayangkan. Padahal seharusnya kan kita bisa ngambil alih gitu Pak ya. Nah makanya di sini pentingnya kita belajar sebuah komunikasi. Hari ini saya akan bahas ke Bapak Ibu Bapak semua bagaimana kita jago dalam berkomunikasi. Nggak peduli bagaimana background kita, nggak peduli bagaimana tingkat sosial kita, nggak peduli Pak. Yang namanya komunikasi siapapun bisa belajar, siapapun. Yang penting mau belajar, latihan, praktek, dan evaluasi. Yang penting itu. Nah hari ini sebelum saya mulai izinkan saya pribadi memperkenalkan diri. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau saya beda Pak, tak kenal maka tak bersapa Pak. Tak bersapa maka tak bersaudara, tak bersaudara maka tak bersama, gitu ya. Nah intinya apa? Kita menjalin sebuah komunikasi, saling mengenal antara satu sama lain. Izinkan Pak. Nah nama panggilan saya itu Riko Abu Al-Fatih Pak. Panggilan saya adalah Riko Abu Al-Fatih. Saya seorang konten kreator juga di Instagram. Nanti Bapak boleh cek di Instagram. Di situ saya share semuanya tentang komunikasi, tentang public speaking. Yang alhamdulillah sudah mencapai 110.000 sekarang followersnya. Alhamdulillah, bismillah. Yang kemudian ini nama asli saya Pak Andriko Behi Tanaka. Nah, kalau kata orang ini saya orang Jepang Pak, ya dari namanya. Padahal bukan. Ini nama kampung bapak saya. Tanah asal Nagari Koto Anau. Nah, itu orang Minang saya Pak ya. Ini nama singkatan Pak. Andriko Behi Tanaka itu singkatan. Nama panjang saya itu anak dari Riau Koronglawe Bentang Hilir Tanah asal Nagari Koto Anau. Wah, kepanjangan. Akhirnya disingkat jadi Andriko Behi Tanaka. Wah, keren juga nih bapak saya buat nama. Ya. Nah, dan saya kebetulan adalah seorang alumni di UIN Suskaryo. Saya jurusannya peternakan Pak. Orang bilang kok nggak nyambung, dari peternakan kok ngajarin komunikasi. Wah, saya bilang saya ingin ngajarin komunikasi sapi-sapi itu biar bisa bicara gitu Pak ya. Tapi nggak mesti Pak ya, nggak mesti kampus kita apa, kemudian profesi kita apa, itu kan nggak mesti selalu sama. Nah, saya juga seorang entrepreneur, beberapa bisnis yang saya jalani. Saya juga seorang distributor, kemudian saya juara founder di Public Speaking Academy, bisnis paten, ada Yumna Wedding Syar'i, kemudian founder Radenwood dan juga founder Radenwood dan beberapa bisnis yang lainnya yang saya geluti. Dan ini beberapa pengalaman profesional saya dalam bidang komunikasi. Di sini kadang-kadang saya mengisi di beberapa perusahaan seperti di PTA, Fajar, Teknologi, kemudian host TV di Jebum tentunya di Asil TV, kemudian public speaking training internal KSJ Rich, kemudian beberapa dan di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit RSCM di Jakarta, di Rumah Sakit Anissa dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang tentunya mereka membutuhkan sebuah ilmu yang namanya komunikasi, baik itu komunikasi personal, baik itu komunikasi secara keumuman atau yang kita sebut dengan public speaking. Nah inilah sedikit dari saya Bapak. Intinya alhamdulillah Allah memudahkan saya memiliki pengalaman tentang komunikasi ini selama lebih kurang 20 tahunan. Saya memulai di tahun 2000-an belajar tentang ilmu komunikasi yang berawal dari seseorang yang introvert Pak, katanya. Kan kita pernah sering dengar dari istilah psikolog Pak, ini introvert, ini extrovert gitu. Introvert itu hanya sebuah kepribadian saja ketika dia malu bertemu dengan orang. Kalau ketemu orang itu dia memilih untuk diam aja Pak, memilih untuk mendengar. Ada nggak yang gitu Pak di sini? Kalau misalnya adalah ada gitu ya. Nah itu biasanya kalau kata ilmu psikolognya itu introvert. Mereka lebih cenderung menahan diri untuk tidak berbicara di depan orang. Kalaupun dia mendapat kesempatan berbicara di depan orang, rasanya lelahnya luar biasa Pak, capeknya luar biasa. Karena di situ, saya berangkat dari sana.
yang gara-gara itu saya menjadi bahan bulian oleh beberapa orang-orang teman. Ya, kalau kita misalkan memiliki kurang seperti itu, kita pendiam, kita ini kan biasanya kan dibully-bully ya. Tapi berangkat dari sana, akhirnya saya memaksa diri untuk belajar. Sampailah akhirnya hari ini, alhamdulillah sudah ribuan orang yang saya ajarkan tentang public speaking, dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah berubah, Pak. Baik tadinya yang sangat penakut sudah bisa berbicara di depan umum. Tadinya ngomong dengan berdua aja dia nggak berani lihat matanya, Pak. Tapi alhamdulillah sudah bisa presentasi di hadapan orang. Bayangkan ketika dia bisa berkesempatan berbicara di depan orang banyak dan itu berdakwah. Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Untuk apa rasanya kita punya ilmu banyak tapi nggak bisa kita sampaikan ke orang-orang, kan disayang gitu ya, Pak ya. Nah, hari ini saya akan bahas tentang yang namanya public speaking. Ini sedikit teori dulu yang saya berikan. Nanti insya Allah kita akan ada prakteknya. Siap praktek, Pak ya? Kira-kira di sini masih ada nggak yang takut bicara depan umum? Ada nggak, Pak? Ada? Boleh tunjuk tangan dulu. Ada nggak yang takut bicara depan umum? Nggak ada berarti. Yang berani bicara depan umum ada, Pak? Nah, yang wah. Ya, yang nekat banyak ya. Ya, ibaratnya mungkin saking takutnya nunjuk tangan pun nggak berani gitu. Ya, oke. Public speaking itu bahasa umumnya adalah berbicara di depan umum gitu, Pak. Tapi kalau saya memiliki makna yang lain, yaitu seni berbicara di depan umum. Maksudnya apa? Beberapa orang karena misalkan suka dengan ustadz-ustadz kita, asatidz kita, misalkan suka dengan Ustadz Dasman misalkan ya, wah akhirnya ditiru-tiru gaya Ustadz Dasman bicara. Atau suka dengan Ustadz Syafiq misalkan, wah ditiru-tiru Ustadz Syafiq bicara. Nah, ini salah, Pak. Kenapa? Karena setiap kita punya style sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri. Tentu jadi nggak sama. Nanti kalau misalkan bapaknya misalkan lagi komunikasi, kok kayak Ustadz Dasman ya, ini Ustadz Dasman KW ya, kayaknya dipanggil orang ya. Nah, tentu nggak bisa. Kita punya style sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri. Itulah namanya public speaking. Jadi jangan pernah berusaha untuk menjadi orang lain, Pak. Jadi diri sendiri aja. Karena kalau kita berusaha untuk menjadi orang lain, beban nggak, Pak? Beban. Saat kita bicara gini, kok kayaknya nggak sama ya kayak Ustadz Dasman ya. Biasa Ustadz Dasman tuh gini. Akhirnya kita beban, Pak. Mestinya menyampaikan sesuatu, malah ingatnya tentang gaya gitu. Nah, di sini public speaking menurut saya adalah kemampuan berbicara di depan umum, tapi ada seninya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, Pak ya. Saya sedikit main cepat aja untuk teori. Nah, tapi hal yang harus kita perhatikan ketika berbicara di depan umum itu bukan sekedar bicara saja. Bukan, Pak. Ketika kita berbicara di depan, pasti ada pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kita. Maka pastikan apakah itu tersampaikan atau tidak. Betapa banyaknya hari ini orang bicara di depan berusaha cepat segera selesai, Pak. Ya, mau paham, mau apa, terserah. Yang penting saya ngomong di depan udah selesai gitu ya. Ada yang begitu. Kenapa? Karena groginya di depan. Nah, maka pastikan yang pertama tersampaikan atau tidak. Bagaimana caranya nanti kita bahas. Yang kedua, kita bisa menginfluence orang atau tidak. Bisa menginspirasi orang atau tidak. Percuma kita berbicara berjam-jam, tapi orang nggak paham dan nggak mau terinspirasi, kan percuma. Waktu kita sia-sia. Kemudian apalagi ini yang paling penting, Pak. Tergerak melakukan apa yang kita minta. Kalau kita berbicara dalam konteks dakwah, maka di situ ada sebuah ajakan. Nah, bayangkan kita sudah berbicara panjang lebar, tapi nggak ada, kita sudah ngajak mereka sampai di rumah lupa semua apa yang kita sampaikan. Ya percuma, Pak. Semuanya ini ada tekniknya, Pak. Ada tekniknya. Nanti kita akan bahas semuanya. Bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang berpengaruh. Ketika kita berbicara, orang mendengar kita. Ketika kita berbicara, orang-orang terpengaruh, Pak. Itu ada teorinya. Dan memang sudah banyak yang mempraktekkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kenapa kita belajar public speaking. Ya, nanti saya coba tanya beberapa dari Bapak di sini. Yang pertama, Pak, mampu menyampaikan ide. Bayangkan hari ini kita di sini, setiap orang pasti punya ide masing-masing. Misalkan kita ingin membuat sebuah acara. Kita ingin membuat tablik akbar, misal, contoh. Pastinya semua kita punya ide masing-masing. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Benar nggak, Pak? Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, kira-kira gimana, Pak? Ya udah disimpan aja. Ya, disimpan aja. Pas misalkan acaranya gagal, kan? Coba kalau kayak gini kemarin kan bisa lancar. Ya ngapa nggak disampaikan dari awal, kan gitu, Pak ya. Hanya gara-gara nggak punya kemampuan public speaking, nggak berani ngomong di depan umum, atau minimal menyampaikan pendapat di dalam sebuah rapat kecil-kecilan.
Oke, gimana, ada tanggapan? Boleh saya ngasih masukan? Nah, di situ butuh mental loh Pak. Kalau kita nggak berani, nggak punya mental, maka kita simpan aja. Paling kita, iya. Ada orang nyampein yang sama dengan kita. Nah, itu maksud saya itu tuh. Biasanya gitu keseringan kita Pak ya. Nah, tapi ingat Pak, setiap orang bisa untuk berlatih ini. Dan saya sangat-sangat antusias untuk itu Pak. Terutama saya pribadi, ingin ikhwan-ikhwan kita itu bagus-bagus dalam berbicara. Agar apa? Agar dakwah itu cepat Pak. Asatidz kita sudah mengambil peran sebagai memberikan ilmu. Tentunya di majelis-majelis. Nah, kita dalam keseharian kan gitu Pak ya, kita yang bertemu dengan tetangga kita yang bertemu orang-orang di jalan, bukan asatidz kita. Nah, kita ini adalah apa yang telah disampaikan oleh asatidz kita, bagaimana cara kita berada, bagaimana cara kita berdakwah. Nah, itu kalau tidak disampaikan dengan hal yang benar, itu nggak sampai Pak. Makanya di sini yang tadi menyampaikan pesan itu tersampaikan atau enggak, ada sebuah teori mengatakan bahwasanya sesuatu yang baik kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, sampainya juga nggak akan baik. Nggak akan baik Pak. Ibaratnya nih, kita ada teman satu, yuk sholat yuk, udah azan tuh masjid, yuk jangan sampai nggak sholat, nanti masuk neraka loh. Ya benar, memang nggak sholat masuk neraka. Cuman perhatikan bagaimana perasaannya digituin, pasti dia nggak terima. Tapi kalau misalkan kita coba alihkan, yuk temenin ke masjid dulu yuk, nanti setelah dari masjid kita pergi kemana kayak gitu, sehingga kita samarkan, ayo bareng-bareng ayo. Akhirnya dia mulai sering rutin ke masjid dan mulailah dia sholat di sana. Itulah komunikasi, bagaimana cara memanipulasi seseorang. Bukan berarti semua yang benar itu kita main hajar-hajar aja Pak. Wah, itu luar biasa. Kadang asatidz kita juga nggak begitu. Ya wajar lah ya, guru kita ketika di masjid ditanya, Ustaz apa hukum ini Ustaz? Haram. Apa hukum ini Ustaz? Bid'ah gitu ya. Apa hukum ini Ustaz? Syirik. Tapi nggak begitu keseharian beliau. Ya, sholat di masjid misalkan, setelah salam, assalamualaikum, ini bid'ah ini. Nggak pernah asatidz kita begitu. Tapi kadang-kadang kita aja yang begitu. Ya, ketemu dengan orang, saya pernah Pak, jujur, ini saya ungkapkan malam ini. Saya pernah sholat di salah satu masjid kita. Intinya orang salaf di situ. Waktu itu bulan suci Ramadan di tahun 2019. Umum kan Pak ya? Di situ kan bukan hanya kita, itu umum. Sampai satu waktu ada di sebelah saya nih orang. Orangnya itu isbal Pak. Ya, orangnya isbal. Yang sebelahnya ikhwan kita. Dia bilang apa? Dia nggak kenal. Bang, naikin celananya, ini masuk neraka loh ini. Bayangin, ini orang mau sholat tarawih Pak. Jadi waktu sholat tarawih apa yang dia pikirkan? Suaranya besar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kan orang melihat ke belakang begini. Kira-kira perasaan, kalau Bapak yang di posisi orang sebelah saya, malu nggak Pak? Malu. Setelah itu saya yakin dan percaya dia nggak mau lagi nginjak tuh masjid. Kenapa? Karena merasa ekstrim orang di dalam. Gara-gara komunikasi Pak. Terlalu bersemangat dakwahnya Pak. Padahal nggak gitu-gitu juga. Dakwah itu kan ada caranya Pak. Ada akhlak yang kita bisa perlihatkan. Nah, itu banyak terjadi Pak. Ketika saya bertemu dengan beberapa ikhwan kita, saling tukar pikiran. Saya juga Bang, saya saudara saya perempuan, nggak mau lagi ke masjid itu. Loh kenapa? Karena yang namanya perempuan Pak, dia belum ngaji, ya pakai celana jeans lah ya, kemudian dia pakai jilbabnya yang biasa. Di situ dipermalukan. Kok perempuan bajunya gini, kok celananya gini? Baju tuh harusnya kayak gini, jilbab tuh harusnya kayak gini, di depan orang Pak. Gimana? Hilang harga diri. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau lagi sholat di situ. Itu orangnya nggak benar, merasa surga punya dia, surga itu udah di coupling untuk dia. Itu gara-gara apa? Komunikasi Pak. Dakwah itu kan tentunya dengan lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut Pak. Bagaimana berdakwah? Pernah pada saat itu kita mendengar bahwasanya ada orang di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi loh ini Pak, kencing. Benar, kita sering dengar ya, kencing. Sahabat itu mungkin udah mau penggal kepala tuh Pak. Tapi Nabi kan biarkan dulu. Akhirnya apa? Dipanggil, baru dinasehati Nabi kan gitu. Dinasehati baik-baik. Nabi kita aja yang udah dijamin surga gitu komunikasinya. Giliran kita itu wah ngantem orang luar biasa. Maka komunikasi ini penting untuk kita pelajari Pak. Mudah-mudahan saya berharap dari kita yang segini lama-lama menjadi besar adalah ikhwan yang berakhlak mulia, yang komunikasinya bagus, sehingga orang di luaran sana ketika melihat kita sudah tersenyum duluan Pak. Itu yang kita harapkan. Bukan berarti ketika ngelihat, wah ini pasti orang jarang senyum, udah males nih segala macam ya. Kalau udah ketemu dengan jenggotan baru, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Kalau ngelihat dia nggak berjenggot, kita nggak tegur.
Sering begitu Pak. Makanya komunikasi jangan dipandang apakah dia berjenggot atau tidak, apakah dia isbal atau tidak, jangan dilihat itunya Pak. Selama dia muslim, jangankan muslim, orang non muslim saja, itu kalau kita baik-baikin dia bisa pindah agama loh Pak. Kan Nabi begitu ya. Bagaimana ketika melihat akhlak Nabi, orang Quraisy itu banyak masuk Islam gara-gara akhlak Nabi. Itu yang kita pelajari. Pernah orang tanya ke saya, Mas Riko, siapa sih idolanya dalam komunikasi? Saya bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Nggak ada yang lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bayangkan Pak, Islam itu bertahan sudah sampai sekarang, makin besar, sudah 1400 tahun yang lalu. Nggak mungkin seseorang yang lemah komunikasinya bisa jadi pemimpin besar. Kan gitu Pak ya. Maka kalau ditanya ke saya, siapa idola saya dalam komunikasi, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itulah paling bagus komunikasinya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana tentang komunikasi tersebut. Nah, intinya di sini bisa menyampaikan ide dengan baik, dan yang bekerja Pak, yang bekerja itu bisa menunjang karirnya Pak. Kalau bapak-bapak di kantor, kalau bagus komunikasinya, biasanya yang paling sering disuruh maju, ya orang ini. Kalau disuruh presentasi, ya orang ini. Kan gitu Pak ya. Insya Allah di bulan Juli ada salah satu perusahaan besar juga, ikhwan kita yang punya, itu minta saya untuk mengajarkan karyawan-karyawan untuk presentasi. Ketika saya tanya kenapa, butuh karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, vendor-vendor yang lainnya, dia butuh untuk presentasi. Akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi sebuah skill yang mahal Pak, skill yang mahal. Makanya kalau untuk di dalam dunia kerja sangat dibutuhkan. Percaya atau tidak percaya, silahkan buktikan sendiri. Kemudian apa? Memperluas relasi. Sekarang saya tanya dengan Bapak, orang yang jago komunikasi banyak temannya nggak Pak? Banyak. Orang yang malas ngomong banyak temannya nggak Pak? Sedikit Pak. Hanya itu aja temannya. Hanya itu aja temannya. Kita berharap banyak teman Pak. Kenapa? Dengan banyak kita teman, saudara kita kan luas Pak. Di mana kita pergi kita ada saudara. Di mana kita di sini kita disambut dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyebarkan lebih luas. Dan yang ketiga, meningkatkan leadership. Ini penting loh Pak, leadership. Bagaimana kita memimpin, minimal memimpin di rumah tangga. Bagaimana memimpin seorang istri dan anak-anak kita. Itu butuh komunikasi Pak. Butuh komunikasi. Bagaimana kita berbicara dengan istri, butuh komunikasi. Bagaimana berbicara dengan anak, butuh komunikasi. Semuanya ada teori-teorinya. Dan ternyata ketika kalau kita belajar komunikasi itu, seluruh aspek kehidupan kita dibutuhkan, apapun itu Pak. Nah, intinya berarti dalam kesimpulannya, penting nggak Pak komunikasi? Penting. Menurut Bang Jeff, kira-kira apa lagi manfaat dari kita belajar public speaking? Ya? Dunia dan akhirat contohnya. Ya, nah, itu dia. Kalau kita jago komunikasi, orang tak tersinggung Pak. Asatidz kita pernah mengatakan, saya dengar langsung dari beliau, hati manusia itu seperti kaca Pak. Kaca. Kalau sudah pecah, disatukan pun tetap ada retakannya. Nah, kita nih misalkan sudah menyinggung perasaan saudara kita, kita gampang aja minta maaf Pak. Maafin ya kalau misalkan ada salah. Tapi masalahnya itu sudah tergores Pak. Nah, itu yang sulit. Maka ada istilah dikatakan, mulutmu harimaumu Pak. Karena dengan mulut itu orang bisa perang Pak. Perang saudara gara-gara apa Pak? Mulut Pak. Nah, itu bahayanya komunikasi. Dan fitnah-fitnah yang besar terjadi itu juga gara-gara komunikasi yang salah. Nah, bagaimana cara kita mengklarifikasi sebuah hal yang salah? Maka tentunya butuh sebuah komunikasi yang benar. Nah, itu benar Bang. Oke, nah kita lanjut ya Pak ya. Lanjut. Nah, di sini pertanyaannya, gimana cara kita belajar? Nah, ini yang paling penting Pak. Gimana caranya kita belajar? Pertama, tadi saya sudah menyampaikan apa itu public speaking. Mengapa public speaking itu penting? Sekarang kita belajar bagaimana caranya. Ada 3 step penting dalam public speaking, yang kalau 3 fase ini bapak-bapak bisa, saya yakin dan percaya itu sudah jago luar biasa. Karena alhamdulillah teori-teori ini sudah banyak saya praktekkan di beberapa murid-murid saya dalam public speaking. Salah satunya saya sebutkan, beliau ini umurnya 23 tahun. 23 tahun, masih muda lah, 23 tahun. Bergerak dalam sebuah bisnis yang mana dia menawarkan orang-orang untuk ikut di bisnisnya. Dia ini bisnisnya kalau nggak salah saya keagenan, di mana dia tuh berusaha untuk mencari reseller sebanyak-banyaknya, menjualkan produk yang dia punya. Kemudian singkat cerita, di bulan Januari saya ketemu dengan ini orang. Pada saat itu dia presentasi di hotel. Saya lihat,
nggak ada tenaganya, nggak ada energinya. Gimana orang tertarik untuk ikut menjual produknya? Nggak bisa, Pak. 30 orang yang hadir di ruangan itu, satu pun nggak bergerak untuk ikut ke dalam bisnisnya. Selesai acara, saya ajak ngobrol. Sudah berapa lama di bisnisnya, Mas? Saya sudah 1 tahun, Kos. 1 tahun? Iya. Apa yang sudah dihasilkan? Wah, sulit meyakinkan orang lainnya, sulit. Saya bilang, sulit itu kalau kita nggak tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, insya Allah lebih mudah. Mau nggak belajar? Saya bilang, belajar apa? Komunikasi. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain? Bagaimana caranya kita membangun kredibilitas kita sebagai seorang pembicara? Mau nggak? Mau. Tapi dengan syarat, benar-benar latihan. Siap. Berapa lama? Nggak lebih, sekitar nggak sampai 6 bulan, Pak. Alhamdulillah, nggak sampai 6 bulan. Pada saat itu saya dapat testimoni, Coach, saya hari ini seminar di Bangkinang, Pak. Dia seminar di Bangkinang, yang hari ini hadir 20 orang. Dalam ruangan itu 20 orang. Terus saya tanya, berapa orang yang closing? Dia bilang, alhamdulillah atas izin Allah 19 orang closing dari 20. Kalau kita total sekitar 95%, Pak. Nggak mudah loh, Pak. Meyakinkan orang itu nggak mudah. Tapi kalau kita tahu caranya, bagaimana cara menggerakkan orang itu, bagaimana cara membuat orang itu percaya dengan kita, itu ada teorinya, Pak. Dan itu kalau Bapak praktekkan, insya Allah jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak. Nggak bisa kita langsung, kita kenal, terus saya perintah Bapak, kan nggak mau. Emang Anda siapa? Kok saya mau ngikutin Anda? Kan gitu bahasanya. Makanya kita butuh sesuatu dulu. Kenapa dia mau mendengarkan kita? Nah, itu yang harus kita bahas. Intinya siapapun bisa. Sekarang alhamdulillah dia itu sudah diminta orang untuk selalu seminar-seminar. Anak muda, umurnya sekarang sudah 24 tahun. Nah, itu luar biasa. Nah, 3 fase ini apa? 3 fase inilah pengalaman saya selama 20 tahun lebih dalam komunikasi, terhadap apa buku yang pernah saya baca, ke siapa saya belajar, dan pengalaman saya selama 20 tahun, akhirnya saya tuangkan menjadi 3 fase dalam public speaking. Yang kalau 3 fase ini siapapun orangnya, insya Allah itu pasti bagus komunikasinya. Yang pertama itu adalah mindset, Pak. Mindset yang kedua adalah teknis. Ketiga adalah rasa. Nah, mindset ini itulah cara berpikir seseorang. Makanya ketika saya tanya, siapa di sini yang masih takut ngomong di depan umum? Saya misalkan. Itu karena mindsetnya, Pak. Seperti yang saya ceritakan, anak pondok yang sudah keluar, selesai dia sekolah di pesantrennya, nggak mungkin nggak bisa baca Quran, Pak. Nggak mungkin nggak hafal hadis, nggak mungkin nggak hafal Quran. Minimal 15 juz dia hafal, minimal hadis itu banyak dia tahu. Tapi kenapa dia nggak bisa berdakwah di hadapan orang banyak? Ini, Pak, mindset. Dia berilmu tapi nggak bisa nyampaikan gara-gara apa, Pak? Mindset, ada mental block di dalam dirinya. Dia ngerasa nanti kalau dia tampil bicara di depan umum salah, begini begitu, banyak pertimbangan. Nah, itu mindset. Yang kedua teknis. Barulah di sini kita belajar bagaimana agar suara kita itu jelas, bagaimana agar kita ngomong itu nggak ngebosenin, Pak. Ada orang bosan, Pak, ya, 1 jam ngomong tuh, ya Allah lama, Pak. Lihat jam, aduh nggak selesai ini orang gitu ya. Tapi kalau misalkan asatis kita, ya, Ustadz Dasman misalkan, itu nggak ngantuk kita, Pak, kalau dengar beliau itu memberikan kajian. Kenapa? Jago retorika, Pak. Ya, retorika beliau jago. Nah, kemudian apalagi? Baru rasa, Pak. Inilah puncaknya komunikasi. Orang bisa tergerak kalau kena rasanya. Puncak komunikasi itu rasa, Pak. Rasa itulah yang akan menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain, dan menggerakkan orang lain. Itu butuh rasa. Sekarang misal kita contohkan asatis kita, seperti Ustadz Syafiq. Kalau kita lihat di video-video, di foto-foto, kalau sudah tablik akbar, ramenya luar biasa, Pak. Rame sampai membludak keluar luar sana. Kenapa, Pak? Karena ilmu, iya pasti. Selain itu karena apa, Pak? Retorika, cara berkomunikasi. Iya. Nah, guru-guru kita semuanya kan sama ilmunya, Pak. Yang disampaikan juga itu-itu saja. Qala Allah, qala Rasul ala fahmi sahabah. Kan itu aja. Hanya saja cara berbicara dan cara menyampaikan yang berbeda-beda. Seperti misal Ustadz kita Nuzul Zikri misal, ya. Ketika beliau kan berbicara nggak berapi-api kan, Pak, ya. Oh, nggak gitu. Ngomong gitu, tapi santai. Tapi ada ini, Pak. Rasa. Asatis kita, coba tanya. Rata-rata nggak ada yang belajar public speaking, Pak. Ya, kuliah misalkan di UIM itu belajar public speaking. Oke. A, I, nggak ada, Pak. Tapi kenapa ketika asatis kita berbicara itu bisa sampai ke hati orang? Karena ini, Pak, rasa. Teknis ini akan hilang
Teknis ini tidak perlu kita pelajari kalau rasa kita kuat, Pak. Rasa kita kuat. Ibaratnya kalau kita sayang dengan anak kita nih, gimana cara menyampaikan agar dia mau baca Quran? Itu kalau dengan rasa anak kita ngikut, Pak. Iya ya, iya Bi. Tapi kalau kita main perintah aja, baca Quran dengan marah, memberikan sebuah tekanan, anak itu traumatik, Pak. Nggak mau dia, Pak. Nggak mau. Tapi kalau kita ajak berdiskusi, tergantung umurnya sudah berapa, kita ajak diskusi. Misalkan sudah umur 2-3 SD, itu sudah bisa diajak diskusi, Pak. Menurut abang gimana? Kira-kira kalau abang baca gini gimana? Dia senang, Pak. Akhirnya kita berikan apresiasi, yuk bang kita baca bang. Dengan kita senyum, dan itu sangat berefek, Pak, sangat berefek. Nah, rasa inilah puncaknya komunikasi. Maka yang ingin saya titik beratkan adalah kita akan belajar bagaimana mindsetnya, kita akan belajar bagaimana teknisnya, dan kita belajar bagaimana rasanya. Bagaimana nanti bapak-bapak semua ketika berbicara di hadapan orang-orang itu kuat rasanya, yang berharap pesan yang bapak sampaikan itu sampai ke mereka. Minimal dakwah kita berhasil. Dakwah kita berhasil, Pak. Ya, karena memang bukan karena kita gaya begini, Pak ya, tapi memang sudah teroris, Pak ya. Teroris itu ciri-cirinya ya seperti kita juga, ya, jenggotnya panjang, Pak, ya. Cuman yang namanya mereka itu ngebom sana sini. Kalau ketemu orang kan jadi takut, Pak. Tapi persepsi itu bisa hilang kalau senyuman itu ada di wajah kita. Kalau kita ramah, akhlak kita bagus, Pak. Maka pada saat itu kemampuan komunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, ini adalah kita akan bahas satu-satu. Yang paling penting, mindset, Pak. Nah, ini yang akan saya buka mindset kita hari ini. Semoga setelah ini keluar dari sini bapak-bapak sudah jago berani semua, ya, berani semua. Ibaratnya kalau di sini sudah keluar udah berani lihat 100 orang berani ngomong di depan, Pak ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa, Pak. Insya Allah bisa, ya. Nah, sekarang boleh tulis di kertasnya. Saya ingin tanya dulu. Berbicara soal mindset, pertama sebelah sini, apa yang sebenarnya Bapak takutkan ketika berbicara di depan umum? Boleh ditulis, Pak ya? Boleh di sini minimal 3. Silakan ditulis, Pak. Apa kira-kira yang membuat Bapak-bapak semuanya takut bicara di depan orang banyak? Misal, satu saya kasih contoh, takut salah saya. Nah, itu contoh. Apalagi kira-kira? Silakan tulis, Pak. Nanti saya akan bantu bagaimana cara mengarahkan berpikir sehingga Bapak nanti lebih berani. Dalam sebuah seminar saya ada salah satu orang peserta, ketika saya berani nggak ke depan, Pak? Enggak berani. Jangan suruh saya. Kalau saya ke depan saya bisa pingsan. Wah, ini luar biasa ini orang ya. Ya katanya begitu, Pak. Dan waktu itu yang hadir sekitar 60-an orang pada satu kelas. Terus saya buka mindsetnya. Ketika saya undang, ya Pak silakan ke depan. Datang ke depan. Siap, saya datang ke depan. Ngobrol, coba perkenalkan diri. Dia perkenalan diri. Terus saya tanya, Pak, satu pertanyaan yang ingin saya tunggu hari ini apa? Kapan pingsannya? Nggak pingsan-pingsan nih. Ya ternyata saya geser sedikit saja, itu bisa berpengaruh besar. Begitulah kita bertindak, bersikap, Pak. Nah, coba boleh sudah? Bang Jeff, sudah Bang Jeff? Boleh satu pertama apa? Apa yang ditakutkan? Takut ditertawakan. Nah, itu benar banget, Pak ya. Takut ditertawakan. Boleh? Abangnya? Takut salah. Takut salah. Oke. Bapak? Takut nggak sampai. Oke, siap. Bapak belakang? Kadang-kadang ucapannya nggak nyambung, sebetulnya ucapan kita sendiri. Melanjutkan nggak kayak nggak. Melanjutkan dari konteks 1 ke konteks 2 ini nggak nyambung. Kadang-kadang muter-muter aja kita ngomong, Pak ya. Oke, siap. Bapaknya mungkin? Takut gagap. Iya, benar. Bapak? Izin, Pak. Oke, Bapak? Takut tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Takut nggak pahami apa yang sedang dibicarakan. Apalagi kira-kira takut apa? Ada nggak? Apa mungkin? Takut? Takut macam betul aja lah abang nih gitu ya. Iya. Ya itu kan banyak ketakutan ya Pak ya. Kalau kita rinci banyak Pak. Takut ngeblank, takut salah, takut ditertawakan, takut lihat mata orang dan segala macamnya. Banyak ditakutkan. Akhirnya apa Pak? Begini tuh pegang mic Pak. Nah mulai ya. Nah kita udah mulai menggigil. Apalagi kalau pegang kertas Pak. Nah itu kelihatan. Itu gara-gara apa? Mikiran Pak. Nanti saya akan bahas kenapa orang bisa seperti itu dan bagaimana cara keluar dari sana. Berarti yang mestinya Anda pikirkan apa Pak?
Yang mestinya, saya ingin tanya, abang tadi. Tadi misalkan, kalau kita takut salah, misal ya, kalau kita takut salah, kalau kita merasa yang kita sampaikan lebih benar, gimana? Ini insya Allah nih yang saya sampaikan benar. Bisa nggak Pak kita berpikir seperti itu? Bisa ya? Ini insya Allah saya lancar. Bisa nggak Pak? Bisa. Insya Allah saya akan memberikan manfaat hari ini. Bisa nggak Pak? Bisa. Pertanyaannya Pak, kalau di sini kita takutnya, berarti yang kita pikirkan apa Pak? Apa yang orang pikirkan tentang kita. Sepakat Pak ya? Maka pada saat itu kita merasa dinilai Pak. Saya hari ini berdiri di sini, ada misalkan 20 orang, saya merasa juri semua nih Pak. Ya, jalan ke sini rasanya salah, jalan ke sini rasanya salah. Apalagi kalau kita ngelihat orang, sempat orang tuh begini dengan kita. Nah, ada siap-siap Pak. Siap-siap Pak, ya, siap-siap. Itu mental kita bisa jatuh. Tapi kalau kita bisa menyapa mereka dengan baik, ya, itu insya Allah terobati. Nah, di sini apa yang mestinya Anda pikirkan adalah sebaliknya Pak. Sepakat ya, bisa dipahami ya Pak ya, sebaliknya. Karena kalau kita tampil hari ini, contoh, wah, kalau saya salah gimana ya? Kalau saya salah, yang salah itu Pak, kita yang salah Pak. Kita mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi Pak. Belum tentu kita salah, kita aja yang merasa salah. Bisa jadi saat kita berikan sesuatu ke mereka, sampai ke hatinya, dan dia berubah gara-gara ucapan kita. Itu bisa terjadi Pak, bisa terjadi. Nah, sekarang saya akan bantu untuk selanjutnya. Berarti apa yang mesti kita pikirkan pelan-pelan? Think about the audience, not yourself. Maksudnya apa? Berpikirlah tentang audiens kita, bukan malah diri kita sendiri. Di sini, cara berpikir itu menentukan sebuah tindakan. Kalau tadi, hari ini saya hari ini ngisi nih di KMTV. Wah, gimana ya? Baju saya sudah oke belum ya? Pokoknya saya menilai diri saya. Jangan saya sampai salah nih, kalau salah bahaya, kalau ini bahaya. Akhirnya saya sampai di depan sibuk untuk merasa dinilai, Pak. Tapi enggak, saya berpikir sebaliknya. Bagaimana hari ini saya bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua? Bagaimana caranya saya memberikan sesuatu yang bisa bapak-bapak bawa pulang? Intinya apa? Memberikan ilmu. Nih, itulah yang dilakukan oleh asatidz kita. Ketika orang berkumpul hari itu di masjid, bagaimana menyampaikan ayat Allah itu dengan jelas. Asatidz kita tidak berpikir bagaimana orang akan memuji setelahnya, bukan. Tapi bagaimana ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke telinga para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nah, berarti di sini ada kerangka berpikir. Ini yang akan saya minta, saya izin nanti tolong masing-masing dibuat. Ini adalah kerangka berpikir yang semoga bapak-bapak semuanya bisa keluar dari mental blocknya sendiri. Nah, yang paling penting adalah kata apa, siapa, dan kenapa. Oke Pak ya? Apa, siapa, dan kenapa. Tolong diisi yang berikut ini Pak. 3 pertanyaan yang mestinya bapak-bapak abaikan. Nanti setelah tahu jawabannya, ini diabaikan saja. Pertama, apa sebenarnya yang Bapak takutkan? Tadi sudah ya? 3, apa yang ditakutkan? Kemudian ini, siapa yang Bapak takutkan? Boleh ditulis? Silakan. Kemudian apalagi, kenapa Bapak takut? Contoh, saya takut kalau ada si A. Karena si A ini macam betul pula lah kawan nih. Nah, kadang-kadang gitu tuh ya Bang ya. Misalkan si Fulan nih kalau udah ada dia tuh, kita salah aja di matanya, misal. Contoh di sini, siapa yang Anda takutkan? Si Fulan itu. Kenapa kita takut? Raja CME. Kalau kata bahasa kita ya, ini orangnya luar biasa nih. Nah, boleh silakan tulis Pak. Nanti baru akan kelihatan kerangka berpikir kita Pak. Ini sudah saya minta ke banyak orang melakukannya. Alhamdulillahnya dalam hitungan di bawah 5 menit dia keluar dari ketakutannya. Untuk menjadi berani dari takut itu bisa di bawah 5 menit. Tapi dari berani jadi jago bicara itu butuh proses. Nah, tapi kalau dari takut menjadi berani butuh berbulan-bulan, butuh bertahun-tahun, pertanyaannya kapan jagonya, gitu ya Pak ya. Ini teori Pak, sudah bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena sudah banyak yang membuktikan. Bagaimana seseorang itu keluar dari rasa takutnya hanya dalam hitungan menit. Bahkan ada yang di bawah 1 menit Pak. Ada yang di bawah 1 menit. Ini saya contohkan sebuah kisah nyata di dalam seminar saya. Ada orang mengatakan, mau nggak Bapak bicara di depan? Saya nggak berani. Itu satu sisi, dia nggak mau. Ini orang yang lain saya tanya. Kemudian saya bilang gini, Bapak kenapa nggak mau ke depan? Saya banyak takutnya.
takut ini, pokoknya saya nggak bisa, saya nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Terus saya alihkan sedikit aja. Bapak mau nggak berani? Oh mau. Mau nggak bapak bicara di depan itu dihargai orang lain? Wah mau. Dia nggak sadar saya sedang memindahkan, Pak. Oke. Pada saat itu kalau memang benar-benar bapak mau, silakan bapak berdiri di samping saya. Insya Allah setelah bapak berada di samping saya, bapak berani. Berdiri dia langsung, Pak. Berdiri, oke siap. Dia berani. Sampai di samping saya, terus saya bilang gini. Pertanyaannya, dari bapak duduk jalan ke samping saya berapa lama? Nggak sampai semenit, Pak. Nah, udah berani kan? Oh iya ya, saya udah berani ya. Kok saya jadi berani ya? Karena fokusnya sudah beda, Pak. Fokus yang pertama takut dengan orang-orang. Fokus yang kedua ingin maksimal, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Takut yang pertama, dia merasa kalau ada orang takut salah, takut ngeblank, takut nggak tahu mau ngomong apa, takut muter-muter, makanya dia nggak berani ke depan. Ketika saya pancing, bapak mau nggak bagus bicara? Mau. Bapak mau nggak dihargai orang? Mau. Akhirnya yang positif-positifnya muncul, Pak. Oke, silakan berdiri di samping saya. Saya hanya memanipulasi keadaan saja. Padahal kalau di samping saya itu di depan orang banyak loh, Pak. Tapi dia nggak pedulikan orang banyaknya, yang dia fokuskan di samping saya. Pada saat itu dia datang, itulah yang banyak orang terhipnotis sebenarnya, Pak. Kata-kata hipnotis itu ada, Pak. Hipnosis itu ada. Makanya beberapa orang tuh terjebak di kata-kata seperti itu sehingga dia terhipnotis. Ada kata-katanya memang yang dipraktekkan oleh mereka-mereka seperti itu. Makanya orang-orang bisa terhipnotis gara-gara apa? Masuk mereka ke alam bawah sadar mereka. Yang tadi itu hanya sebagian kecil saya memindahkan cara berpikir sehingga dia berani. Sama halnya dengan Bapak. Sama halnya. Sudah diisi, Pak ya? Sudah? Abangnya boleh, Bang? Dibantu? Apa yang abang takutkan kalau bicara di depan umum? Grogi, apalagi? Takut nggak sampai ke audiens, nggak kena, apalagi? Takut terbata-bata, banyak nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itu kebanyakan, Pak ya. Itu ada cara ngilanginnya, ada. Itu insya Allah ada. Nah kemudian apa? Siapa yang abang takutkan? Wah itu Pak ya, kita nyampaikan misalkan dapat nyampaikan sedikit kajian lah, wah Ustadz kita duduk di situ mulai begini, Pak ya. Nah berarti orang yang ilmunya di atas kita. Kadang-kadang ada yang curhat ke saya, coach gimana caranya kalau saya presentasi atasan saya yang di depan saya. Nah itu gimana? Atau saya sedang pada saat itu orang yang S2, Pak. Waktu itu coaching di saya S2, coach besok saya ada sidang tesis. Wah ini profesor-profesor yang hadir ini gimana caranya? Sama kayak gitu ya Bang ya. Kemudian gini, kenapa abang takut? Takut salah menyampaikan itu. Emang apa faktor terbesarnya? Kenapa abang sampai takut? Misalkan kalau saya salah, saya bisa hilang harga diri nih. Misalkan gitu ya. Ada nggak yang besar gitu? Nggak ada ya? Malu ya, sampai nggak mau keluar rumah mungkin ya. Masya Allah. Kalau orang tua kita bilang, kenapa nggak mau keluar rumah? Saya malu, mana salah ngomong. Mungkin nggak Bang? Nggak ya, rasanya nggak juga. Paling kalau malu ya seminggu 2 minggu juga hilang. Gitu ya. Kadang kitanya yang membesar-besarkan. Oke? Nah, sekarang saya bantu ke sebelah kanannya. Di sini 3 pertanyaan yang mesti kita fokuskan, Pak. Yang pertama, apa yang Bapak presentasikan atau apa yang Bapak sampaikan? Yang kedua, ke siapa Bapak presentasinya? Ke siapa Bapak menyampaikannya? Yang ketiga, kenapa Bapak menyampaikan itu ke orang-orang? Saya beri contoh. Apa yang Anda presentasikan? Apa yang Anda sampaikan? Saya menyampaikan tentang dakwah misalkan, Islam. Ke siapa? Ke masyarakat saya setempat. Kenapa? Karena saya ingin mereka diselamatkan, terselamatkan dari misalkan bahaya-bahaya di luar agama yang diperbolehkan. Misalkan begitu. Pertanyaannya, kita lebih muncul semangat dakwah nggak, Pak? Kira-kira lebih muncul nggak? Lebih muncul. Karena ada alasan, Pak. Kenapa kita ingin berbicara di hadapan mereka? Karena kita ingin menyelamatkan mereka, misal. Tapi kalau kita nggak punya alasan itu, kita jadi malas, Pak. Allah nanti kalau kita sampaikan, wah macam bener aja, macam ente aja yang punya surga, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita mundur. Ya sudahlah, ada ustadz yang ini kok. Kita jadi diam. Tapi kalau kita tahu alasannya, kenapa kita ngajak orang sholat? Karena kita ingin dia dijauhi dari neraka.
Kenapa kita minta mereka untuk puasa? Agar mereka nggak masuk ke dalam neraka, misalkan gitu. Kita punya alasan, sehingga kita sampaikan. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara nyampaikan yang benar. Bukan berarti kita ketok rumahnya, Pak, sholat Pak. Wah, orang terganggu, privasi. Orang nggak suka. Apalagi zaman sekarang ada caranya. Nah, di sini pertanyaannya Pak, di sini bisa Bapak lihat. 3 pertanyaan. Yang pertama, fokus terhadap anggapan orang lain terhadap diri kita. Kita perhatikan, apa yang Anda takutkan, kita fokus ke orang tentang kita. Siapa yang Anda takutkan, kita fokus lagi orang menilai kita. Yang ketiga, kenapa Anda takut, kita lagi-lagi fokus terhadap apa yang mereka pikirkan terhadap kita. Makanya sampai sekarang kita nggak berani bicara di depan. Karena ini Pak. Silahkan nanti diisi di rumah. Kalau nggak percaya, coba nanti Bapak perhatikan baik-baik. Nanti Bapak akan tahu, oh ternyata gara-gara ini selama ini ya saya nggak sanggup untuk bicara di depan. Tapi coba kita tulis di sebelahnya, apa yang ingin kita ucapkan di hadapan orang, apa yang ingin kita presentasikan, apa yang ingin kita sampaikan. Sudah jelas A, B, C, dan D. Kemudian apa? Ke siapa? Kita harus tahu ke siapa, ke keluarga kita kah, ke sahabat kita, teman kita, masyarakat kita, orang banyak kah. Akhirnya kita tahu ke siapa, kita tahu orangnya yang akan kita sampaikan. Kemudian apa lagi? Kenapa kita sampaikan itu? Disitulah butuhnya ilmu. Karena jika saya sampaikan ini, mereka akan seperti ini. Kalau tidak saya sampaikan, maka mereka akan seperti ini. Sehingga kita ada alasan Pak. Makanya asatis kita, coba perhatikan Pak, apa yang disampaikan oleh Ustadz kita? Ilmu Pak. Ke siapa? Ke umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka ingin menyampaikan? Karena mereka ingin menyelamatkan umat ini dari perkara syirik, perkara bid'ah, dan perkara maksiat yang lainnya. Akhirnya makanya pada saat itu Ustadz kita berbicara di depan itu berapi-api kadang-kadang Pak. Ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada alasannya. Yang ingin saya titik beratkan, Pak, stop di sini. Jangan di sini lagi. Berpindah ke sini. Berpindah ke sini Pak. Kalau nggak percaya silakan Bapak buktikan. Kalau misalkan ada RT, nanti se-RT kita, misalkan ada menyampaikan sesuatu, Pak besok menyampaikan, wah jangan gitu lagi Pak. Tanya, kira-kira saya ingin menyampaikan apa? Misalkan gitu. Di sini kita langsung, apa yang ingin kita sampaikan, kita tanya dulu. Ya misal sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang kebermasyarakatan, sosialisasi tentang, oke, ke siapa? Ini RT kita Pak, oke. Baru tanya diri kita, kenapa? Makanya dalam sebuah buku yang pernah saya baca, tebal Pak lumayan, buku ini karangan Simon Sinek, namanya Start with Why. Itu bukunya bagus untuk dibaca. Itu adalah orang-orang hebat di dunia, gitu di dalam bukunya, selalu memulai dengan why. Mengapa Pak? Ibaratnya, makanya kalau Bapak lihat orang yang kerja hari ini di kantor malas, karena dia nggak tahu tujuan kerja di kantor itu apa Pak. Tapi kalau dia tahu why, kenapa dia kerja di kantor? Karena ini, akhirnya dia semangat. Contoh, kenapa kita sampai hari ini menjalankan dakwah salam? Ya Pak ya? Kenapa hari ini kita masih betah di sini? Kenapa kita nggak pindah-pindah? Pasti kita punya alasan pribadi Pak. Kenapa sampai hari ini kita masih istiqomah Pak? Ada unsur why-nya. Orang, ikhwan kita atau siapapun yang hari ini futur misalkan, kemudian meninggalkan dakwah ini karena faktor why-nya sudah hilang Pak. Sudah hilang. Akhirnya apa? Akhirnya mudah goyang. Tapi orang yang kuat faktor why-nya, dialah orang yang insya Allah akan istiqomah sampai meninggal. Kalau kuat faktor why-nya. Kenapa sholat? Dia mengatakan, saya sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sholat? Karena perintah Allah. Karena dia sudah tahu kenapa, makanya insya Allah dia kuat Pak. Maka mulailah dari faktor why. Ini bisa berlaku dalam kondisi apapun. Apakah pekerjaan kita, bisnis kita, di rumah, segala macam. Wah, itu luar biasa Pak. Ibaratnya kita punya seorang anak, kadang-kadang kita lepas kontrol. Keluar mulut kita hal-hal yang buruk kadang-kadang dengan anak-anak kita. Kemudian coba tanya, kenapa hari ini saya jadi seorang ayah? Apa fungsi saya sebagai seorang ayah? Maka pada saat itu akan muncul jawaban-jawaban yang akan mengubah perilaku kita Pak. Yang akhirnya kita akan menahan mulut kita dari hal yang buruk dan akan keluar sesuatu hal yang baik-baik. Maka pada saat ini Bapak-bapak, saya berharap di sini. Sepakat kita ya? Sepakat Pak? Oke. Nah, sekarang di sini ada istilah where focus goes energy flows. Ini hanya menguatkan saja. Kemana fokus kita ditujukan, disitulah energi kita dihabiskan Pak. Kalau tadi Bapak fokusnya ke sini, maka energi Bapak ke sini. Kalau fokusnya Bapak ke sini, maka energinya ke sini.
Kalau hari ini Bapak misalkan, Pak silakan Pak bicara di depan, yang lain dulu lah, yang lain dulu, ada nggak yang lain? Kenapa? Karena selama ini kita berpikir gini Pak, berbicara di depan itu menakutkan. Kalau misalkan Bapak merasa bicara itu di depan menyenangkan, kalau diminta ngobrol di depan mau nggak Pak? Pasti mau. Kenapa? Menyenangkan, dapat peluang kita untuk berinvestasi di situ, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Intinya, new mindset, new result. Dalam artian adalah cara berpikir yang baru, Bapak-bapak akan mendapatkan hasil yang baru. Kalau hari ini Bapak masih menggunakan cara berpikir yang lama, sampai kapanpun Bapak nggak akan berani bicara di depan. Tapi kalau Bapak ingin belajar dan berani bicara di depan, maka ubah mindsetnya. Sepakat Pak? Sepakat? Memang saya menyampaikan ini, kenapa? Kenapa kita belum praktek dulu? Karena pondasi awal tuh mindset Pak. Percuma kita belajar tentang tekniknya. Bapak sudah bagus nih suaranya, sudah oke, pernapasannya sudah bagus, bisa menyusun kata-kata. Tapi kalau nggak berani apa gunanya? Ya Pak ya. Nah maka di sini fondasinya yang ingin saya benerin dulu. Nah di sini intinya kalau bapak-bapak ingin bagus komunikasinya 4 saja. Pertama, punya tekad yang kuat untuk bisa. Kemudian apalagi? Komitmen Pak. Karena kalau untuk bisa itu butuh latihan dan pembiasaan. Nggak bisa hari ini latihan, sebulan lagi baru latihan Pak. Wah, itu kelamaan Pak ya. Itu kelamaan. Nah intinya latihan setiap hari. Bagaimana cara latihannya nanti saya akan kasih tahu Pak. Kemudian apalagi? Konsisten setiap hari kalau bisa. Latihan itu konsisten setiap hari. Ibaratnya kalau kita menghafal Quran setiap hari, insya Allah itu lebih cepat hafal daripada sesekali. Nah kemudian apalagi? Daya juangnya harus di atas rata-rata Pak. Ya. Saya latihan setiap hari nih Bang Riko ya. Berapa lama? Ya sehari 1 menit lah. 1 menit itu yang nggak latihan namanya Pak ya. Ya minimal sejam. Sejam itu bukan berarti kita latihan sejam diam diri, enggak. Sambil bawa kendaraan bisa, sambil kerja bisa, sambil apapun bisa kita latihan. Yang penting kita tahu cara latihan. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Kita akan sebentar lagi insya Allah selesai. Ibaratnya sukses itu bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak Pak. Kalau memang Bapak mau sukses di komunikasi, insya Allah bisa. Bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Orang mengatakan bahwasanya orang yang introvert itu nggak bisa berbicara di depan umum. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya bisa Pak. Saya pada saat itu pernah tampil di Medan. Pada saat itu di tahun 2009, seingat saya, harus berhadapan di lapangan bola besar. Itu 5.000 orang pada saat itu Pak. 5.000 orang saya harus bicara di depan. Saya menggigil Pak. Mau kabur, mau lari. Waktu itu panggungnya besar, panggung besar, lebarnya sekitar 16 meteran, ke depan itu sekitar 12 meteran, tingginya 2,4 meter. Ibaratnya orang bisa lalu lalang di bawah panggung itu. Saya naik Pak, naik tangga. Ketika ngelihat orang itu sudah 5.000, itu udah berapa pasang mata Pak ya, semuanya begini melihat gitu ya. Saya udah mulai menggigil tuh Pak, deg gitu ya. Datang satu IO nya Pak yang buat acara. Mas Riko apa takut ya gitu kan, karena menjaga harga diri Pak. Menjaga harga diri saya bilang, oh enggak, saya nggak enak badan aja. Wah nggak enak badan ya, badannya pucat Pak, pucat ya. Saya udah pucat, saya udah mau turun Pak, udah begini. Nah sebenarnya kalau saya bisa lari, bisa Pak, saya bisa lari. Pilihannya 2, saya lari, menurut saya selamat Pak ya. Kalau saya ke depan, menurut saya nggak selamat, karena bisa jadi orang lempar sendal Pak, lempar botol ke saya, karena saya sendiri. Mic itu jauh di depan Pak, kecil rasanya gitu. Tapi pada saat itu pengaruh mindset itulah yang berlaku. Atau saya diam, saya pikir, kenapa saya di sini ya? Kenapa saya di sini? Bertanya lagi faktor why-nya, kenapa saya ada di sini? Akhirnya gara-gara why itulah Pak, saya injak kaki, wah injak lagi, tangga demi tangga. Saya naik di atas panggung itu Pak. Saya melihat orang, saya langkah demi langkah untuk mengambil mic itu. Yang paling berat itu langkah pertama aja Pak. Setelahnya lebih mudah. Ketika saya ambil mic-nya, ketika saya mulai di situ, rasanya nggak ada. Orang di bawah itu senang-senang aja. Ketika saya turun di bawah itu, orang bilang, wah keren banget Mas Riko ya, nggak nyangka gitu. Saya nggak senang dipuji Pak. Pada saat itu saya senangnya apa Pak? Saya keluar dari mental block saya. Disitulah titik perubahan saya Pak. Oh ternyata menguasai 5.000 orang itu nggak terlalu sulit juga. Yang paling sulit itu menguasai pikiran kita Pak. Itu yang paling sulit. Nah kalau kita ingin menguasai 1.000 orang, maka cukup kuasai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menguasai 1.000 orang, 2.000, 5.000 bisa Pak. Jangankan 5.000, 2 orang aja di depan kita. Kalau kita nggak bisa ngontrol diri sendiri juga nggak bisa.
Nggak bisa Pak, pasti sudah begini-begini. Ada tekniknya, nanti saya ajarkan bagaimana cara teknik pernapasan yang benar. Itu pengaruh nanti Pak, ya. Bagaimana cara stressingnya, ya. Nanti kita belajar. Intinya untuk bisa cukup mau. Pertanyaannya, kira-kira Bapak sini mau nggak belajar komunikasi? Mau nggak Pak? Bismillah ya Pak ya. Intinya saya hanya berharap, saya sudah komunikasikan dengan beberapa ikhwan. Yuk kita buat sebuah wadah. Nanti bagaimana ikhwan kita itu belajar banyak hal. Mulai dari komunikasi, digital marketing kah, atau copywriting, yang penting bisa untuk berputarnya ekonomi kita dan bagus dalam berdakwah kita. Karena saya memang memiliki cita-cita, saya sudah sampaikan ke teman-teman saya. Bagaimana caranya kita ikhwan di Pekanbaru, karena memang ternyata alhamdulillah sunnah itu besar di Pekanbaru Pak, se-Indonesia ternyata, se-Indonesia. Bahkan ustadz-ustadz di luar sana itu ngerasa kalau diundang Pekanbaru itu senangnya luar biasa Pak. Wah, kalau Pekanbaru tuh luar biasa. Kalau kita jalan tuh orang bercadar tuh banyak, orang sunnah tuh banyak gitu. Ibarat mereka mengatakan gitu. Saya memiliki cita-cita bahwasanya mudah-mudahan kita adalah percontohan Pak. Kalau ingin lihat ikhwan yang memang benar-benar sunnah tuh ya di Pekanbaru. Coba datang ke sana, pasti kita rindu lagi ingin ke sana. Karena pelayanan mereka tuh bagus. Ibaratnya Pak, ini maaf cerita. Ada salah satu kelompok Pak, inisialnya J lah ya. J gitu, itu menang di poin itu Pak, menang di poin itu. Pernah mereka itu harus iktikaf di musola di rumah saya Pak. Rumah saya 2 rumah lagi itu musola, mereka iktikaf di situ. Yang jadi imamnya di masjid itu saya Pak, tapi mereka iktikaf di sana, kita welcome aja. Tapi ketika saya lihat di situ Pak, bagaimana mereka berdakwah itu luar biasa Pak. Datang jamaah sholat, assalamualaikum ya Bapak, sehat Pak, pijit kaki. Dari mana Bapak nih? Saya duduk, saya lihat. Inilah menang mereka. Dan itu diakui oleh asatis kita Pak. Diakui. Asatis kita bilang, saya tidak membenarkan akidah mereka. Akidah mereka ya tentu butuh kita luruskan. Tapi akhlak mereka nih. Makanya sampai sekarang mereka ada di pelosok-pelosok dunia Pak. Banyak pengikutnya. Kenapa? Karena orang terpesona di pandangan pertama Pak. Sepakat kita Pak ya, terpesona di pandangan pertama. Kalau pandangan pertama itu kan ada iklan dulu Pak ya. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ketahuan umur kita Pak ya. Ternyata kita udah lama juga hidup di dunia ini. Itu kan iklan tahun 90-an Pak ya. Nah, ibaratnya apa? Kesan pertama itu nanti saya akan ajarkan insya Allah. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang, kesan pertama itu bisa bertahan lama. Itu ada caranya. Nggak bisa kita main sembarang-sembarang nyerobot, itu nggak bisa. Ada caranya insya Allah. Nah, di sini ada hal yang ingin kita pelajari nanti insya Allah. Kalau misalkan pekan depan, pekan selanjutnya, ini Pak, ini dia yang akan kita pelajari. Bagaimana persiapan kita dalam belajar, bagaimana nanti penguasaan kita terhadap komunikasi itu sendiri, bagaimana pengarahan kita di sini, memahami target audiens kita. Kita berbicara ini orangnya siapa, kita harus tahu. Kenapa? Setiap orang berbeda gaya bahasanya, setiap orang berbeda pendekatannya. Nanti kita belajar di sana. Kemudian menyusun struktur isi presentasi seperti Bapak tadi. Takut dari A ke B nggak nyambung. Takut ngomong ini mutar-mutar Pak ya. Nah, nanti di sini kita belajar bagaimana ketika Bapak berbicara di depan itu terstruktur, nggak ada celah untuk salah. Walaupun ada salah itu qadarullah sudah. Tapi intinya kita belajar terstruktur. Ibaratnya kita bicara 10 menit, padat 10 menit. Nggak banyak mutar-mutar dulu Pak ya, nggak banyak mutar-mutar. Kemudian apalagi menguasai materi presentasi kita, menguasai materi yang kita sampaikan, gimana caranya, insya Allah nanti kita belajar juga. Kemudian kita belajar 3 komponen penting dalam presentasi. Kemudian kita belajar 3V dalam public speaking. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Ada 3 tahap mempengaruhi orang lain Pak. Insya Allah ini kalau dipelajari itu bisa mempengaruhi orang lain, dan sudah banyak yang membuktikan. Termasuk di kelas-kelas saya alhamdulillah banyak komunitas-komunitas yang saya bangun dalam public speaking itu se-Indonesia Pak. Ada satu komunitas, dia komunitas di Jakarta dan Jawa Barat. Itu puluhan orang di sana. Di sini mereka sudah sampai di sini 3 tahap mempengaruhi. Alhamdulillah itu sudah banyak yang bisa mempengaruhi orang, tanda kutip, untuk hal positif. Yang tadinya orang nggak suka jadi suka. Itu ada caranya. Nah, kemudian apalagi pemilihan diksi yang memanipulasi orang lain. Bukan untuk berbohong, bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi bagaimana memanipulasi orang lain untuk hal yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bapaknya takut, saya minta di depan. Itu kan manipulasi.
Saya hilangkan pikiran takutnya, muncul pemberaninya. Itu ada pilihan kata-kata, diksinya ada Pak. Nanti bisa Bapak praktekin ke anak kah, ke istri kah. Saya sering praktekin ke istri saya Pak. Wah, ini ya serius Pak. Saya bilang ini, jujur istri saya itu adalah orang yang anti poligami. Tadinya Pak, tadinya dia nggak suka. Kalau sudah bicara soal poligami itu, wah luar biasa. Tapi qadarullah memang Pak. Saya lagi dengar kajian Ustaz Syafiq sampai habis. Ujung-ujung ada pertanyaan dari ibu tentang poligami. Ya kan saya denger aja gitu ya. Istri saya ngeliat saya tuh. Oke, satu ya. Saya pindah kajian Ustaz Khalid kan, saya dengar lagi. Poligami lagi, dua. Satu lagi terakhir Ustaz Maududi. Ya kan saya dengerin tuh. Oke, ada pertanyaan tentang poligami. Maksud ayah apa nih ya? Kok dari tadi poligami terus? Mau poligami ya? Semenjak itu saya tahu istri saya itu anti poligami Pak. Anti Pak, nggak suka. Pada saat itu saya gunakanlah kata-kata manipulatif, diksi manipulatifnya Pak. Kita sampaikan ayat Allah, tapi ada diksi manipulatifnya. Alhamdulillah Pak, hari ini istri saya itu kalau ayah mau nikah kasih tahu lagi. Nanti biar bunda yang seleksi. Wah luar biasa Pak. Alhamdulillah, tapi sayangnya belum mau Pak. Ya satu aja belum habis, kok nambah satu lagi ya Pak ya. Nah intinya apa? Diksi ini ternyata mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi. 3 step mempengaruhi ini juga saya praktekkan untuk istri dan anak saya. Intinya apa? Bukan mempengaruhi untuk hal yang jelek, tidak. Karena saya khawatir, sempat istri saya memang benar-benar nolak poligami, kan nolak ayat Al-Quran Pak. Itu kan bahaya lagi. Makanya saya coba strukturkan. Alhamdulillah pada saat itu dia bersedia. Kalau misalkan mau nikah lagi silakan bilang, nanti biar bunda yang seleksi orangnya. Nah oke, siap ya, asalkan adil. Wah ini yang berat Pak ya, kalau adil susah. Tapi intinya kita bisa memanipulasi. Insya Allah kita belajar itu nanti ketika bapak-bapak berdakwah di luar sana, bapak akan bisa membaca karakter manusia. Oh ini orangnya kayak gini nih, ini kayaknya kalau saya masuk dari sini bisa, kalau saya masuk dari sini kayaknya nggak bisa. Nanti insya Allah akan belajar sampai di sana. Nah intinya yang ingin saya pelajari, kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Ini Pak, 3 V dalam public speaking. Ya Pak ya. Boleh kita baca sama-sama di sini Pak. V, visual. Yang di sini Pak, verbal. Kalau visual itu tentang bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi. Nah itu masuk visual Pak. Kalau vokal itu artikulasi, kejelasan kita ngomong, intonasi, irama kita berbicara, pernapasan. Nah di sini Pak, penekanan di vokal. Kalau verbal itu kata-kata atau diksi. Sekarang saya ingin tanya dulu dengan Bapak, kira-kira antara 3 ini mana yang paling mempengaruhi orang lain? Verbal. Kenapa Pak? Karena isinya kontennya itu yang masuk ke dalam pikiran orang. Kontennya yang masuk ke pemikiran orang. Oke siap. Jazakallah khair Pak. Menurut Bapak, kira-kira antara 3 ini mana yang paling mempengaruhi orang lain? Vokal. Kenapa Pak? Karena kadang kalau kita mungkin ada juga teknisnya kalau kita pakai mikrofon. Nah, ya ada beda. Ini udah berbeda pendapat nih Pak. Pendapat mana yang kita ambil nih Pak ya? Wah, udah selisih pendapat ya. Oke, Bapak di belakang, silakan. Antara 3 ini mana yang paling bisa mempengaruhi orang lain? Hah? Belum paham. Antara menurut Bapak pribadi, apakah visual bahasa tubuh seseorang, apakah vokalnya, atau kata-katanya yang keluar yang bisa mempengaruhi? Kata-kata. Kenapa Pak? Lebih bisa meyakinkan seseorang. Oke, nggak ada yang mau visual nih. Wah, oke abang ya. Kenapa? Karena dengan penampilan itu di awal orang sudah bisa tertarik dengan kita. Wah, ini kalau sudah ada 3 ulama beda pendapat nih, mana yang kita ambil ya Pak? Kita gabung aja 3. Wah, ini jalan aman nih ya. Nah, ya. Karena memang semua ketiga-tiganya harus dikuasai sepenuhnya. Ya, tapi yang paling mempengaruhi orang lain. Kayaknya mah dominan bagus semua. Bagus semua. Oke, wah ini jalan aman nih Pak ya. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Agar bapak-bapak tahu, oh ternyata selama ini kesalahan saya di sini. Oh ternyata selama ini yang kurang di saya. Antara 3 ini ada penelitiannya Pak, dari seorang profesor namanya Albert, ya, namanya Albert meneliti tentang ini. Nanti akan saya contohkan, ya, saya akan contohkan. Ternyata menurut beliau gini. Nah, ini. Verbal itu ternyata hanya 7% yang mempengaruhi, katanya. Nanti kita praktekin nanti. Vokal itu hanya 38% ternyata. Vokal itu. Yang paling mempengaruhi orang itu ternyata visual. Visual, Pak. Misalkan contoh. Kita mengatakan bahwasanya
neraka jahanam itu menakutkan, misalkan gitu Pak ya, itu kan sudah mengerikan Pak ya, neraka jahanam itu mengerikan. Ini saya contohkan Pak, saya hanya menggunakan kata-kata tanpa vokal yang bagus dan tanpa ekspresi. Misal, neraka jahanam itu mengerikan. Nah gimana Pak? Sampai nggak Pak? Kalau misalkan kita ceramah di masjid, neraka jahanam itu menakutkan dan mengerikan. Nah, kira-kira Pak, sampai nggak ke hatinya Pak? Enggak sampai Pak. Oke, kita tambah dengan vokalnya. Misalkan lebih jelas, neraka jahanam itu mengerikan. Nah, gimana Pak? Nggak bisa juga Pak. Kenapa? Karena tidak masuk di sini. Kalau kita masuk neraka jahanam, nah itu kan Ustaz kita begitu. Kenapa bisa masuk? Hand gesturnya main Pak, ekspresinya main Pak, vokalnya main dan verbalnya nyatu. Makanya kalau tiga-tiganya digabung, itulah dia perfect dalam berbicara. Tadi abang ini mengatakan visual. Ini yang tadi saya contohkan. Senyum tadi Pak ya. Misalkan, sebenarnya kita ini orangnya ramah, sebenarnya. Contoh, ketika saya bertemu dengan Bapak, tapi saya itu nggak senyum. Apa kira-kira di pikiran Bapak? Kayaknya orangnya sulit diajak ngomong deh. Ya. Sombong. Padahal enggak. Gara-gara apa? Visual Pak. Ternyata visual mempengaruhi orang lebih Pak. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang, jangan lupa tersenyum hari ini gitu. Benar Pak, senyuman itu luar biasa. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Ternyata body language dan yang lainnya itu mempengaruhi. Bisa jadi hari ini kita dikatakan sombong oleh orang-orang karena kita kurang senyum. Bisa jadi hari ini kita ngomong itu orang nggak bisa paham gara-gara vokal kita nggak bagus, orang nggak bisa denger. Bisa jadi hari ini orang juga nggak paham gara-gara diksi atau kata-kata kita itu terus berulang gitu aja, sehingga orang menganggap kita sepele. Macam iya pula lah anak nih. Nah gitu Bang ya. Ibarat kenapa? Karena bisa jadi vokal dan verbal visual kita salah. Sedikit yang ingin saya sampaikan teorinya, boleh kita baca sama-sama? Siap. Ini teori yang saya buat sendiri Pak, untuk memudahkan kita belajar. S-nya apa Pak? Senyum. I-nya intonasi, A-nya aksentuasi, artikulasi, P power dan pernapasan. Insya Allah nanti kita belajar di pekan depan insya Allah kalau Allah memanjangkan umur kita. Tapi hari ini saya akan bahas satu dulu, senyum Pak. Saya pernah belajar senyuman ini, kelasnya Pak, workshopnya di Jakarta. Saya penasaran Pak, kok ada kelas tentang senyum? Emang sesusah itu orang senyum sekarang gitu ya? Kok sampai ada kelas workshopnya tentang senyum di Jakarta? Akhirnya saya hadir. Pada saat saya hadir, saya lihat pada saat itu saya belajar dengan seorang coach namanya Coach Harry Smile. Namanya Coach Harry Smile. Memang orangnya indikasi namanya, sama seperti namanya. Kalau kita ketemu orangnya kita bahagia Pak. Wah, kita senang memang karena tergambarkan dari ekspresinya. Pada saat itu belajar, dia ngasih kita rumus. Rumus senyum itu adalah 227. Berapa Pak? 227. Nah, apa maksudnya? 2 senti kiri, 2 senti kanan, 7 detik Pak. Jangan 7 menit. 7 menit kering gigi kita Pak. Ya, 7 detik Pak. Ya. Nanti kita praktekin. Kenapa? Karena ternyata selama ini kita sering senyum senyum basa-basi. Assalamualaikum. Hilang langsung Pak senyuman kita. Gitu kita Pak ya. Tapi bayangkan ketika kita ketemu, Assalamualaikum Bang, salah. Tapi kita masih senyum. Terlihat senyuman kita itu dari hati Pak. Makanya orang yang senyum dari hati itu cenderung bahagia. Ketika ketemu orang dia sering senyum. Baru di situ saya paham. Oh, makanya ada nih kelas gitu ya. Nah, sekarang kita praktekin. Boleh senyumnya 2 senti kiri, 2 senti kanan, 7 detik Pak. Nggak perlu diukur Pak. Nggak perlu pakai penggaris 2 senti, nggak perlu. Ibaratnya ini lebar, kelihatan gigi. Boleh Pak? 1, 2, 3 boleh? Oke, boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang pegel Pak? Pegel? Ada yang pegel Bang? Wah, biasa tersenyum berarti Pak ya. Nah, senyum itu ada 2. Satu senyum basa-basi, satu senyum dari hati. Senyum basa-basi itu hanya sampai tulang pipi Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Gitu aja. Tapi orang yang senyum dari hati, ini cara gambarkannya gini. Yang kerja hari ini ketika nerima gaji Pak, alhamdulillah kan, keluar. Yang jualan hari ini jualannya laris manis, senyumannya luar biasa. Biasanya ininya senyum lebar, agak tertarik sedikit matanya Pak, agak sayu sedikit. Biasanya gitu.
Tadi kalau saya lihat belum ada yang sumringah banget, senyum itu belum ada, Pak. Boleh senyum sekali lagi, Pak, yang benar-benar senyum, Pak. Kalau yang hari ini kerja, yang hari ini terima gaji, bayangkan terima gaji hari ini, Pak. Atau ini buat yang laki-laki, bayangkan hari ini poligami, Pak. Nah, itu udah dulu senyumannya luar biasa ya. Nah, bayangkan senyuman ini yang kita berikan ke saudara kita. Senang nggak mereka, Pak? Senang, Pak. Maka PR kita ke depan adalah senyum. Keluar kita dari ruangan ini, orang yang pertama dapat senyuman kita adalah orang tua kita. Yang kedua adalah istri kita, Pak. Anak-anak kita. Coba kita belajar dari hal itu saja, insya Allah keluar kita akan mudah senyum. Kadang-kadang kita jarang senyum di rumah, Pak. Iya, Pak, benar, Pak ya. Kita ngerasa jarang senyum di rumah, Pak ya. Dan kebiasaan kita, bangun tidur, Pak. Bangun tidur, apa dulu yang kita pegang, Pak? HP, Pak. Sadar atau tidak sadar, ketika kita buka mata, kita buka handphone. Handphone itu sumber informasi, Pak. Banyak informasi. Pikiran kita baru, mata kita baru terbuka, pikiran kita kan fresh itu, Pak. Langsung masuk banyak informasi, Pak. Makanya berat. Makanya kadang-kadang hari kita tuh berat, Pak. Sampai di rumah tuh hilang senyuman. Tapi pada saat itu saya belajar gini, Pak. Oke, Anda semua, nanti bangun tidur jangan langsung pegang handphone. Oke, siap. Apa yang kita lakukan, Coach? Sebelum buka mata, senyum dulu. Wah, agak bingung juga saya, Pak. Buka mata senyum. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa? Tapi saya orangnya termasuk yang ingin mempraktekkan, Pak. Nggak mungkin beliau ini yang sudah banyak sampai luar negeri certified-nya, nggak mungkin memberikan ilmu itu hal yang kaleng-kaleng, nggak mungkin. Saya praktekin lah ya. Saya praktekin sebelum Pak senyum. Ternyata istri saya bangun duluan, Pak. Ya, dia tanya, ayah mimpi apa? Mimpi poligami ya? Ya karena itu, Pak. Bukan ayah lagi praktek nih. Wah, bahaya gitu. Nggak percaya, Pak. Tapi memang iya, Pak. Ketika saya senyum gitu, Pak ya. Wah, luar biasa ternyata energinya. Kalau misalkan istri saya belum bangun, Pak, saya senyum. Ini bangun. Bun, bangun, udah subuh. Tapi saya senyum, Pak. Istri saya, Pak, saya keluar kamar mandi, masakan udah siap loh, Pak. Ini masakannya nih, teh panasnya ini. Kok tiba-tiba begini? Biasanya agak telat-telat buatnya gitu. Kenapa? Karena efek senyuman, Pak. Dia ngerasa kenyamanan. Ternyata komunikasi itu jika kita ingin mempengaruhi orang lain adalah dua unsurnya. Yang pertama, kita bisa memberikan kenyamanan dan bisa memberikan keamanan. Maka pada saat itu muncullah kepercayaan. Kalau orang sudah percaya, maka kita bisa mempengaruhi orang itu, Pak. Itu ada step by stepnya. Dan itu kita mulai dari keluarga kecil kita. Bayangkan kalau kita suka senyum di rumah, istri kita nyaman, Pak. Dan dia ngerasa aman. Oh, suami saya nggak main tangan. Suami saya orangnya baik hati. Akhirnya apa? Akhirnya dia percaya dengan kita. Nggak perlu kita suruh dia untuk gosok baju kita, Pak. Nggak perlu kita minta dia untuk nyiapin makanan kita. Nggak perlu, Pak. Dia yang akan langsung servis kita. Karena apa? Karena dia nyaman dan dia aman. Muncul rasa percaya dan pada saat itu kita jadi idolanya, Pak. Kita jadi idolanya. Maka kalau di rumah kita sudah berhasil, insya Allah di luar kita juga akan berhasil, Pak. Jangan sampai di luar berhasil, di dalam enggak. Ya, sampai di rumah, wah capek juga senyuman seharian ya. Di rumah, Bun, wah sayang, Pak. Ini istri setiap hari sama kita, Pak ya. Bangun tidur sama kita juga. Wajah kita yang paling luar biasa bangun tidur tuh istri kita yang lihat pertama, Pak. Ya, kita keluar itu udah dandan, Pak. Udah dandan. Nggak ada yang tahu ngorok kita gimana, Pak. Nggak ada yang tahu kalau kita tidur tuh keluar iler kita, Pak. Istri kita yang tahu. Istri kita yang tahu aib kita, Pak. Maka menurut saya pribadi yang telah saya pelajari selama 20 tahun, kalau ingin bagus komunikasi, mulailah dari rumah kita sendiri, Pak. Ketika rumah sendiri itu sudah adem, ayem, bagus, luar biasa, keluar efeknya lebih dahsyat, Pak. Lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita bukan orang yang bersandiwara. Pak, bisa dipahami, Pak ya? Karena kita natural apa adanya. Bagaimana kita di dalam itu kita bawa keluar. Karena happy. Kalau orang nanya dengan istri, bener nggak Mas Riko tuh kayak gitu? Kayak mana? Suka senyum di luar gitu? Hah? Perasaan enggak lah. Di rumah marah-marah sama anak, nggak pernah senyum, nggak pernah romantis, wah. Tapi kadang-kadang butuh, Pak. Kadang-kadang butuh. Kadang-kadang saya begitu dengan istri, Pak. Walaupun saya ini nggak romantis orangnya, ya nggak romantis, Pak. Tapi ya belajar, Pak. Wah, kadang-kadang saya ya kadang belajar lah, Pak ya. Ini sedikit bocoran aja, Pak. Itu komunikasi yang tertulis. Komunikasi itu nggak hanya lisan, tapi tulisan, Pak. Ya, sengaja saya masukin di kantong saya. Ya, saya masukin tuh cuma 3 kata aja, Pak. I love you, Pak. Di kantong celana yang dia akan cuci. Dia pikir duit, Pak.
Wah, ada duit ya. Ketika dia bilang itu Pak, ya dipikir duit, tapi yang didapat apa? Lebih dari duit. Akhirnya Pak, satu hari itu dia senangnya luar biasa Pak, hanya gara-gara kata I love you. Kata-kata tuh Pak, dahsyatnya. Makanya saya selalu menyampaikan ke orang-orang, jadilah orang yang penuh cinta dan penuh senyuman Pak. Karena dakwah kita tuh dakwah senyum, dakwah cinta Pak. Ya, karena gimana cara kita bisa masuk ke hati orang kalau orang sudah nggak nyaman lihat kita? Gimana caranya kita bisa masuk ke hati orang kalau orang itu ngerasa nggak aman ada kita? Gimana caranya orang itu percaya dengan kita kalau kita sendiri menampilkan hal yang tidak baik adanya? Maka kalau hari ini kita bermasyarakat hari ini, contoh Pak, jenggot kita boleh panjang, manhaj kita boleh berbeda, tapi ketika kalau ada orang meninggal dunia, kita duluan yang bantu Pak. Kebayang Pak ya? Kalau misalkan ada gotong royong, kita yang hadir duluan, kita bersihkan. Kira-kira mereka memaklumi kita nggak Pak? Apa yang kita pahami? Memaklumi kita Pak. Walaupun nanti ada misalkan maulid Nabi kita nggak diundang, mereka tahu Pak. Itu nggak usah, nggak apa-apa, jangan. Tapi kalau kita udah di rumah itu nggak pernah bersosialisasi, ke masjid datang pergi gitu aja tanpa ada salam kiri kanan, kemudian nggak ada tegur sapa, ada pertemuan kita udah nggak hadir, gotong royong juga nggak hadir, cuma numpang tinggal di sana aja. Akhirnya kalau kita ada musibah, siap-siap Pak, sedikit yang bantu. Saya sudah membuktikan banyak teman-teman saya yang alhamdulillah Pak, jenggotnya panjang, tapi akhlaknya luar biasa Pak. Sehingga kok teman saya ini diterima di masyarakatnya, kenapa ya? Itu luar biasa baiknya Pak. Ibu ada bisa saya bantu? Misalkan dia ada ibu-ibu udah tua gitu bawa barang, siap Bu saya bantu, dia bawa. Luar biasa. Kalau gotong royong dia yang bawa parang tuh mahal segala macam, dia kerja. Buatkan minuman untuk orang. Kalau orang meninggal dunia dia yang datang duluan Pak. Apa yang bisa dibantunya? Misalkan tenda kah? Atau misalkan keranda kah? Dia akan berusaha. Nah itulah luar biasanya Pak. Alhamdulillahnya kita bisa berdakwah dari mana saja. Asatidz kita, guru-guru kita berdakwah dengan ilmu mereka. Dan kita karena ilmu ini yang kurang, kalau saya pribadi saya masih kurang ilmunya dalam agama, apalagi yang minimal akhlak kita Pak, cerminan Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini Pak. Semoga ke depan saya berharap kita belum menguasai semuanya, minimal satu, senyum Pak. Siap kita praktek senyum Pak? Siap. Sampai di rumah boleh nanti senyum untuk istrinya Pak? Boleh Pak ya? Boleh? Boleh dikeluarkan handphonenya sebentar Pak? Boleh? Keluarkan? Enggak, saya ambil Pak. Boleh dikeluarin dulu. Ini efeknya akan luar biasa. Boleh? Boleh? Nomor istrinya ada Pak? Nomor istri ada ya? Boleh buka WA istrinya Pak? Boleh? Silakan Abang. Coba boleh? Boleh silakan. Insya Allah nggak ngapa-ngapa ya. Boleh? Sudah? Sudah punya istri semua Pak? Bingungnya? Saya istri 3, yang mana nih? Istri yang mana? 1, Masya Allah. Dua-duanya boleh. Oke Pak, boleh ketik 3 kata Pak. I love you, boleh? Boleh? Agak ragu Pak. Apakah ingat Pak kapan terakhir ngucapin itu Pak? Udah lama banget? Enggak pernah Pak. Enggak pernah Pak. Boleh ditulis Pak? Boleh ditulis? Jangan ragu-ragu Pak. I love you. Kalau tanya, Bang Abang kesambet apa? Kenapa Bang? Tapi pertanyaan gini, istri kita kalau dibilang gitu marah nggak Pak? Enggak Pak. Hanya kita aja yang jarang ngomong itu. Bisa Pak? Coba boleh? Sudah? Nanti sampai di rumah kasih senyuman Pak. Udah baca WA Abi? Ya Allah ya. Nanti itu dipijit malam Pak ya. Abi ini capek kayaknya gitu ya. Nah coba praktekin ya. Kenapa? Mulailah dari hal kecil Pak. Kita tak akan pernah bisa berbicara di hadapan orang banyak dan menguasai orang banyak. Apa responnya? Senyuman. Senyum. Ada yang dibalas nggak? Ada yang dibalas lagi nggak Pak? Ada Pak? Atau ada yang langsung diblokir Pak? Hah? Ya. Ada juga yang was-was gitu. Ada yang was-was. Iya Pak. SMS Pak. SMS Pak. Ini kayaknya ada sesuatu, ini ada maunya. Mana Ustaz? Ya.
Alhamdulillah, terima kasih yang sudah praktek, yang sudah mau nulis dengan itu. Intinya Pak, saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Ingin menjadi orang besar, mulailah dari hal kecil. Ingin menjadi orang yang berkarisma di hadapan orang banyak, mulailah berkarisma di hadapan istri kita minimal. Berkarisma di hadapan sebuah komunikasi, itu yang kecil. Seperti mungkin di apalah ini ya, akhirnya dia rindu. Mau pulang, tapi itu ternyata bisa mempengaruhi orang lain. Boleh Pak ya kita praktekin Pak ya. Nanti sampai di rumah kita berikan senyuman terbaik untuk istri kita. Kalau orang tua kita masih ada, berikan senyuman terbaik untuk orang tua kita. Kalaupun belum ada, kita doakan dan kita berikan ke anak-anak kita. Besok kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang di jalan, berikan senyuman Pak. Sepakat Pak? Tapi jangan semua orang di jalanan Pak. Wah, kata Bang Riko nih ya, harus senyum nih. Keluar rumah, salam. Gini nyengir terus enggak juga. Orang yang kita lihat aja Pak. Sepakat Pak ya? Orang yang kita lihat. Misal, Assalamualaikum, langsung aja. Jangan mau kita kenal kek, mau enggak kek, mau dia berjenggot kek, mau enggak, mau isbal mau enggak. Assalamualaikum. Karena dia muslim saudara kita. Mudah-mudahan dari salam kita dia langsung berpikir, oh orangnya baik ternyata. Bisa jadi nanti dia, Bang, mau tanya ini boleh nggak? Bisa jadi. Mudah-mudahan dari situ dakwah masuk. Bang, dia nanya lagi, Bang. Akhirnya apa? Hanya gara-gara senyuman. Sepakat ya? Siap? Siap? Masya Allah ya. Semoga harmonis-harmonis keluarganya ya. Oke, alhamdulillah, insya Allah nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana intonasi agar bapak-bapak semuanya tidak berbicara itu membosankan, agar ada nada dalam bicara. Kemudian bagaimana kita berbicara tentang aksentuasi atau penekanan-penekanan dalam kata. Kita juga akan belajar bagaimana artikulasi agar berbicara kita juga jelas. Pernapasan, power kita juga akan belajar. Dan kita belajar nanti insya Allah akan bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Mungkin sekian dari saya Riko Abu Al-Fatih malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tentunya semoga Allah memberkahi seluruh urusan kita. Tentunya hari ini kita doakan semoga kalau saudara-saudara kita yang hari ini ada yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh. Allah sembuhkan. Semoga kalau saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sempit, semoga Allah lapangkan. Dan saya doakan khusus Pak, untuk kita semua yang hari ini yang belum pernah berangkat umroh, semoga segera berangkat umroh Pak. Amin amin rabbal alamin. Karena memang ternyata umroh itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kepintaran, tapi karena undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mampukan, pasti akan berangkat sampai di sana. Sedikit cerita sebelum saya tutup, Pak. Sini sudah pernah berangkat umroh semua, Pak? Boleh tunjuk tangan? Yang sudah pernah berangkat umroh boleh tunjuk tangan? Sudah? Siapa lagi? 2. Yang lainnya belum, Pak? Belum? Semoga, Pak. Semoga berangkat umroh. Saya sedikit cerita sebelum saya tutup. Bulan 10 kemarin alhamdulillah Allah izinkan saya berangkat umroh Pak. Alhamdulillah. Tapi di prosesnya dimulai bulan Januari. Jujur saya nggak punya duitnya bulan Januari Pak. Nggak ada. Tapi pada saat itu saya ingin berangkat berdua mama saya. Saya bilang sama mama, Mah, bulan 10 ini kita berangkat umroh. Gayanya luar biasa Pak. Oh, duitnya nggak ada. Nggak ada Pak. Terus orang tua saya bilang, oh bulan 10 ini? Iya Pak, insya Allah kita berangkat. Doakan ya Ma ya. Iya. Udah ada duitnya belum? Belum. Udah di DP? Belum. Dia DP aja nggak ada. Terus gimana kita berangkat? Saya bilang gini, Ma, kita doa aja. Kita doa dulu, karena saya yakin dan percaya ketika doa saya dan doa mama itu selaras, Allah lebih mendengarkan daripada doa saya sendiri. Pada saat itu kami, Ma, kita doa ya Ma kepada Allah. Doa. Tapi nggak cukup doa Pak, saya ikhtiar. Dan yang saya lakukan adalah, dalam sebuah buku yang saya tulis yang insya Allah akan rilis, ada namanya mental practice. Di situ saya praktekin Pak. Kalau ditanya kita niat untuk berangkat umroh ada niat nggak? Niat Pak. Kadang-kadang tekad kita yang nggak kuat. Kalau ditanya, wah saya mau berangkat umroh, besok kalau ditanya lupa tuh Pak. Tapi pada saat itu saya coba download semua tentang Mekah dan Madinah. Baik itu video ataupun foto-foto Pak. Saya lihat videonya bagaimana orang tawaf, bagaimana orang syai Pak, bagaimana orang tahallul. Saya lihat bagaimana keramiknya, saya lihat bagaimana bentuk pintunya, bagaimana Ka'bahnya. Saya lihat Pak, saya masukin semua data tentang itu ke pikiran saya Pak. Akhirnya apa? Setelah saya tahu baru saya bisa imajinasikan. Saya imajinasikan, wah ya Allah ini hari ini kalau saya umroh, saya imajinasikan Pak, saya sampai di sana. Saya sampai di sana. Saya minta ya Allah, saya ingin di sana. Saya ingin di sana. Saya minta gitu terus sama Allah. Saya ingin di sana.
Dan saya di hadapan Ka'bah itu ada satu kata yang saya ucapkan, Kak. Saya ucapkan, Pak. Saya bilang gini, alhamdulillah ya Ma, akhirnya kita sampai di sini. Kata itu Pak, itu sudah beratus-ratus kali saya ucapkan sebelum saya berangkat. Saya ibaratnya setiap hari itu berasa, ya Allah ini pengen umroh. Ya Allah Ma, ini kita sampai di sini ya Ma. Saya selalu mengucapkan itu Pak, karena saya hanya ingin memperlihatkan ke Allah, ya Allah ini sudah sangat ingin berangkat umroh. Saat ini saya nggak punya duit. Alhasil apa Pak? Saya berangkat tepat di tanggal dan bulan yang saya tuliskan. Bismillah Pak. Kenapa? Karena saya hanya ingin membuktikan ke Allah Pak, kalau saya memang benar-benar ingin sampai di sana. Saya nggak punya uangnya. Tapi setelah pada saat itu saya jualan ini bla bla bla, laku Pak. Banyak orang yang beli, datang orang yang beli entah dari mana. Datang orang ngasih ini ngasih itu entah dari mana. Disitulah saya tahu bahwasanya ketika kita umroh itu bukan soal kita punya uang atau tidak, tapi tentang Allah mampukan atau tidak. Makanya pada saat ini Pak, alhamdulillah kita sudah ada di atas manhaj yang insya Allah benar, dan kita sudah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tinggal keyakinan kita terhadap Allah Pak. Nggak ada yang nggak mungkin ketika Allah menginginkan kita sampai di sana Pak. Itu undangan. Teman saya Pak, penghasilannya 1 miliar satu hari Pak. Kebayang Pak ya, 1 miliar satu hari. Kebayang kayanya gimana Pak. Tapi belum pernah umroh. Saya ajak, bro, umroh lah bro. Nggak sempat bro, nggak ada waktu. 1 miliar satu hari Pak. Kira-kira 1 miliar satu hari berapa orang bisa diberangkatkan yang umroh Pak? Dianya nggak berangkat umroh sampai sekarang Pak. Belum sempat, nggak ada waktu. Ternyata kita tahu hartanya tidak memberangkatkannya untuk ke Baitullah. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah sampai di sana Pak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya jika Bapak memang rindu ke Baitullah, tanamkan rindu itu di hatinya Pak. Minta ke Allah Pak. Minta di dalam sujud kita pada saat tahajud. Minta terus dalam sholat kita Pak. Jangan pernah berhenti kalau kita tidak minta. Maka pada saat itu pasti Allah kabulkan. Termasuk apapun yang kita inginkan Pak. Kalau memang kita ingin bahwasanya orang-orang senang dengan kita, senang dengan komunikasi kita, senang mendengarkan kita berbicara, minta ke Allah Pak. Hanya Allah yang membantu kita untuk lurus dalam lisan kita. Maka tentu dalam belajar ini kan ikhtiar Pak. Nggak ada yang hari ini orang ingin belajar, besok dia bangun langsung jago bicara, tuh nggak ada Pak. Semuanya butuh proses. Nah itulah yang ingin saya sampaikan, sedikit ingin memotivasi Bapak semuanya bahwasanya kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Yang jelas kita ingin berakhir dalam keadaan yang husnul khotimah. Intinya kita berharap kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan yang Allah cintai Pak. Itu yang kita harapkan, karena kita nggak ada yang tahu kita mati dalam keadaan apa. Intinya dalam keadaan seperti ini kita terus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Bayangkan kalau asumsi di lingkungan kita, kalau kita adalah pribadi yang baik Pak, pribadi yang soleh, yang baik, yang membantu orang, yang ramah dan segala macamnya, kita meninggal akan jadi orang yang dirindukan Pak. Tapi bukan sebaliknya. Kalau kita meninggal orang bilang alhamdulillah meninggal juga anak nih. Nah kita hindari itu Pak. Bisa Pak ya, insya Allah. Semoga ilmu yang hari ini bermanfaat. Salah dan kurang saya minta maaf Pak. Tentunya hanya itu bisa saya sharingkan. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.